Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin rahimakumullah, pada ayat tersebut di atas Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman agar memiliki atau melaksanakan dua hal di dalam menjalani aktivitas kehidupannya selama di dunia ini. Yang pertama, ittaqullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah makna ittaqullah? Para ulama secara singkat mendefinisikan ittaqullah secara terminologi, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang beriman, agar senantiasa menjalankan perintah Allah. Perintah Allah itu dan larangannya itu telah tertuang di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, di dalam ayat lain mengatakan atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Maksudnya, apa yang tertuang di dalam Al-Quran sebagai kitab suci, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, baik perintah maupun larangan, agar orang beriman konsisten istiqomah menjalankan itu, dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan yang dilarang oleh Rasulullah kepada orang beriman agar konsisten dan istiqomah menjalankan itu. Nah, di dalam ayat lain Allah juga berfirman terkait ittaqullah ini, wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah atau barang siapa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, yaj'allahu mahraja, maka Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar, senantiasa akan memberikan solusi dari segala permasalahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak terduga. Allah akan memberikan karunia-Nya, anugerahnya, tanpa diharapkan, tanpa melalui pertimbangan-pertimbangan secara logis oleh manusia. Allah akan berikan itu jika kita ittaqullah. Tapi kalau kita berpaling dari ittaqullah itu, maka Allah juga memberi peringatan. Wa man a'rada an dzikri
fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, dari perintah Allah, dari larangan Allah, tidak mengindahkan perintah dan larangan Allah, maka Allah katakan fa inna lahu ma'isyatan danka, akan memberikan kehidupan yang tidak berkah, akan memberikan kehidupan yang tidak menguntungkan kepada mereka. Dunia akan selalu terasa sempit. Amal-amalnya selalu cenderung amal-amal yang jelek. Kecenderungan hidup selalu menentang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari kemudian, kata Allah, akan dibangkitkan dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, dibangkitkan dalam keadaan terhina, dibangkitkan dalam keadaan tidak mampu mempertanggungjawabkan segala perilakunya yang dia laksanakan selama dia hidup di dunia. Itulah makna dibangkitkan dalam keadaan buta. Walaupun pada masa hidupnya dia jaya, berkuasa, punya segala-galanya, tetapi dia tidak mengindahkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan sama dengan Qarun, akan sama dengan Fir'aun, akan sama dengan Namrud dan orang-orang yang terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang Allah perintahkan kepada orang yang beriman untuk senantiasa ittaqullah. Yang kedua yang diperintahkan oleh Allah kepada orang beriman untuk dilaksanakan di dalam menjalani aktivitas kehidupan di dunia ini adalah waqulu qaulan sadida. Untuk senantiasa menyuarakan kebenaran, wa tawasau bil haq, menasihati dengan yang hak, senantiasa berkata yang sebenarnya, senantiasa berkata yang tidak mendiskreditkan Allah, senantiasa berkata yang tidak menyepelekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berkata yang mendiskreditkan sesama umat Islam, mendiskreditkan makhluk-makhluk Allah. Artinya kita selalu berkata yang bermakna, yang bernilai, yang fungsional, yang bermanfaat bagi kelangsungan kehidupan bersama. Itu yang kedua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berkata sesuai dengan kenyataan. Jangan berkata yang sifatnya fitnah. Jangan berkata yang sifatnya riya. Jangan berkata yang sifatnya arogan. Karena Allah sangat benci kepada orang-orang yang seperti itu, yang berkata yang tidak sesuai, yang tidak bermakna, yang tidak fungsional, yang tidak bernilai. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, hai orang-orang yang beriman. Lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kamu mengatakan apa-apa yang kamu tidak kerja? Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian dalam pandangan Allah terhadap orang-orang yang selalu tidak satu kata dengan perbuatannya, yang selalu mengandung perkataannya
penuh kebencian. Perkataannya selalu mengandung penghinaan. Perkataannya selalu mengandung nilai-nilai yang tidak bermanfaat, yang menyakiti perasaan Rasulullah, yang menyakiti perasaan umat Islam, yang mendiskreditkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua hal ini, kata Allah, jika kita laksanakan, maka Allah menjamin dua hal terhadap diri kita. Apa itu? Yang pertama, amal-amal kita akan senantiasa berkualitas. Amal-amal kita akan selalu solih. Amal-amal kita akan selalu mengandung nilai, makna, dan bermanfaat terhadap kepentingan dan kemaslahatan orang banyak. Yuslih lakum a'malakum, kata Allah. Itu jaminan Allah yang akan diberikan kepada orang yang ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Amalnya akan selalu berkualitas, akan selalu bernilai. Sehingga orang yang mengamalkan itu, hidupnya juga menjadi fungsional. Yang kedua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita ittaqullah wa qulu qawlan sadida, yaitu wa yaghfir lakum dzunubakum. Hidup kita akan selalu terhindar dari kehilafan, akan selalu terhindar dari kekeliruan, akan selalu terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Mengapa? Karena Allah yang selalu mengarahkan, Allah yang selalu memalingkan kita dari perbuatan-perbuatan yang akan menjatuhkan kehidupan kita, yang akan membuat kita kehilangan harisma di dalam kehidupan, yang membuat hidup kita akan terhina. Allah akan selalu palingkan. Itulah makna wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan senantiasa memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Artinya Allah akan senantiasa menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang akan mengandung makna dosa, akan menjauhkan kita dari perilaku-perilaku yang akan menciptakan kemungkaran dan kemaksiatan dalam kehidupan dunia ini. Itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu juga Allah akan memberi jaminan kepada kita. Jadi di samping kita diberikan oleh Allah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah juga akan memberi jaminan kepada kita apabila kita ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Apa itu? Faqad faza fawzan azima. Akan memberikan kemenangan kepada kita, akan selalu memenangkan kita di dalam melaksanakan kehidupannya. Karena di dalam kehidupan ini seolah-olah kita, gambarannya kita adalah seorang yang selalu berjuang. Karena banyak tantangan, banyak duri, banyak rintangan dalam kehidupan kita. Allah akan selalu memberi kemenangan kita dalam menghadapi setan, dalam menghadapi nafsu sebagai musuh terbesar, akan memberi kemenangan kita di dalam melawan dunia yang selalu mengarahkan hidup kita kepada kehidupan yang hedonistik dan materialistik. Faqad faza fawzan azima. Apabila kita ittaqullah wa qulu qawlan sadida, Allah menjamin kepada kita untuk memenangkan selalu pertarungan-pertarungan dalam kehidupan dunianya, di dalam melawan semua hal-hal yang akan menyingkirkan kita, yang akan menjatuhkan kehidupan kita. Akan memberi selalu kemenangan kepada kita di dalam melawan ego kita, di dalam melawan setan godaannya, di dalam melawan nafsu kita yang selalu mau mengantar kita kepada kehidupan
yang kontradiktif dengan perintah Allah Subhanahu wa taala akan memberi kemenangan kita di dalam melawan pikiran-pikiran jahat, di dalam melawan pengaruh-pengaruh kehidupan duniawiah. Itu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian bisa kita melihat betapa pentingnya, hebatnya memiliki sifat ittaqullah atau memiliki sikap ittaqullah wa qulu qaulan sadida. Karena kita akan mendapatkan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, juga akan diberikan oleh Allah faqad faza fawzan azima, yaitu kemenangan yang besar, kemenangan yang agung di dalam menghadapi segala pertarungan-pertarungan dalam menghadapi musuh-musuh di dalam kehidupan dunia. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti kata menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, dan senantiasa mengucapkan kata-kata yang tidak bernilai fitnah, kata-kata yang selalu bermakna, bernilai, dan menjauhi kata-kata yang bersifat munafik. Maka dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup kita kesimpulannya akan menikmati kebahagiaan, ketenangan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Sehingga hidup kita ini yang begitu keras, yang penuh onak dan duri, akan mampu kita jinakkan, akan mampu kita kendalikan, yang pada harinya kita akan keluar sebagai pemenang mutlak di dalam kompetisi kehidupan ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.